Oke, baik. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP dalam pembelajaran perbandingan dan skala dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik atau PMR. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Matematika adalah salah satu pelajaran yang mempunyai peran penting dalam pendidikan. Itu dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran matematika di sekolah lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Serta pelaksanaan pendidikan diberikan pada semua jenjang pendidikan yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, pelajaran matematika harus dikemas secara menarik dan menyenangkan agar pelajaran matematika dapat diterima dan dipahami secara menyeluruh oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi atau wawancara dengan guru kelas 7 SMP Negeri Emova, masalah yang umumnya terjadi adalah rendahnya hasil belajar dan aktivitas siswa pada pelajaran matematika. Salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi tentang perbandingan dan skala. Hal ini dikarenakan siswa masih kurang memahami cara mengaplikasikan antara perbandingan dan skala dalam bentuk soal cerita. Siswa merasa bingung untuk mengubah atau melakukan operasi hitung, perbandingan dan skala. Belum begitu mereka pahami konsepnya dan kecenderungan siswa malas untuk membaca dan memahami isi soal cerita. Faktor yang sering muncul adalah siswa kurang memahami konsep cara perhitungan perbandingan dan skala. Hal ini yang menjadi dasar penentuan hasil belajar siswa karena tingkat pemahaman terhadap isi suatu soal merupakan tingkat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengetahuan. Hal di atas telah dibuktikan dengan adanya wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMP Negeri Emova bahwa siswa-siswi tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi perbandingan dan skala pada siswa kelas 7. Sebagai langkah atau pendekatan yang digunakan untuk membantu memudahkan siswa dalam memahami materi perbandingan dan skala, dapat diterapkan pendekatan pembelajaran matematika realistik atau PMR. Pembelajaran matematika realistik atau PMR merupakan suatu pendekatan pendidikan matematika yang telah dikembangkan di Belanda dengan nama Realistic Mathematics Education atau RME, yang artinya pendidikan matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa agar lebih mudah memahami proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang terdahulu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas 7 SMP. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas 7 SMP. Manfaat hasil penelitian. Yang pertama, bagi siswa, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, bagi guru, sebagai bahan informasi bagi guru mata pelajaran matematika, sehingga dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat memberikan inovasi, pengalaman, dan motivasi bagi warga sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Bab 2, landasan teori. Konsep perbandingan. Yang pertama, arti dari perbandingan. Yang kedua, skala. Yang ketiga, skala sebagai suatu perbandingan. Yang keempat, perbandingan senilai. Yang kelima, perbandingan berbalik nilai. Pendekatan pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran matematika realistik. Yang kedua, karakteristik pembelajaran matematika realistik. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan pembelajaran matematika realistik.
Dan yang keempat, kelebihan dan kelemahan pembelajaran matematika realistik. C. Hipotesis. Sesuai dengan ulasan di atas, maka hipotesis dalam penulisan ini, pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni tindakan yang dilakukan secara berulang untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Tujuan utama PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri UMOFA pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7 SMP Negeri UMOFA 2019-2020. Pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama dengan cara mengamati dan memberikan tes kepada siswa yang menjadi objek penelitian. Yang kedua, cara pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa cara, antara lain yang pertama, pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dibantu oleh mitra peneliti untuk memperoleh gambaran secara objektif selama proses pembelajaran berlangsung, untuk mengamati sikap-sikap siswa dan sikap peneliti selama tindakan berlangsung. Yang kedua, tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, soal tes diambil dari rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Yang kedua, tes dilakukan pada setiap akhir pertemuan dalam setiap siklus. Yang ketiga, tes dilaksanakan bersama yang diawasi peneliti dan mitra peneliti dengan waktu yang disiapkan. Yang keempat, pada akhir tes lembaran kerja siswa dikumpulkan. Yang terakhir, memberi skor atau menilai hasil pekerjaan siswa. Yang ketiga, alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data hasil observasi. Yang kedua, tes tertulis. Tes sebagai instrumen pengumpulan data, yaitu serangkaian pertanyaan latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. E. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Proses penelitian yang ditempuh ini merupakan suatu siklus yang mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, serta evaluasi dan refleksi. Siklus yang pertama. Yang pertama, perencanaan. Melakukan pertemuan dengan guru kelas 7 untuk membicarakan persiapan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, membuat pedoman pengamatan atau observasi. Yang keempat, menyusun dan menyiapkan soal-soal tes. Yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Yang pertama, melaksanakan langkah-langkah sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan matematika realistik sesuai dengan rencana yang dibahas bersama guru. Yang ketiga, melakukan tes materi pembelajaran, yaitu materi tentang pemahaman konsep pecahan khususnya perbandingan dan skala. Yang ketiga, observasi. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung yang telah dilakukan oleh peneliti dan mitra peneliti untuk mengetahui sikap siswa terhadap proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Yang keempat, evaluasi atau refleksi. Pada siklus pertama, semua hasil observasi akan dievaluasi dan direfleksikan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya.
Siklus yang kedua, setelah diadakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan siklus yang pertama, maka pelaksanaan tindakan pada siklus kedua akan mengacu pada hasil evaluasi dan refleksi siklus pertama. F. Teknik analisis data. Data hasil tes yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa. Yang pertama, ketuntasan perorangan, dan yang kedua adalah ketuntasan klasikal. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.